Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, kelas K013, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini kami akan memaparkan materi chapter 13 yang membahas mengenai current liabilities, provision, and contingencies. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini kelompok kami ada 6 orang. Yang pertama ada Eka Melina dengan MP Mahir 145, lalu ada Ismena Edrea Azaria dengan MP Mahir 228, lalu ada Rizky Lamtama Sitorus dengan MP Mahir 243, lalu ada saya sendiri Muhammad Fikri Raka Andarwa dengan MP Mahir 250, lalu ada Jenny Regiza Balkis dengan MP Mahir 276, dan yang terakhir ada Dewinta Trisna Putri dengan MP Mahir 411. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Oke, baik. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu account payable atau utang usaha. Di sini definisinya utang usaha adalah saldo kewajiban kepada pihak lain atas barang, perlengkapan atau jasa yang dibeli secara kredit. Nah, utang usaha ini muncul karena adanya perbedaan waktu antara saat barang atau jasa diterima dengan waktu pembayaran aktualnya. Biasanya itu tertulis seperti 2/10, net 30. Itu contohnya dia berarti mendapatkan diskon 2% jika dibayar dalam jangka waktu 10 hari dan jatuh temponya itu 30 hari. Lalu di sini perusahaan mencatat utang ini ketika hak kepemilikan barang telah berpindah ke pembeli. Lalu materi yang kedua ada notes payable atau utang wesel. Utang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, di dalam utang wesel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada interest bearing note issue atau utang wesel berbunga. Jadi wesel jenis ini secara eksplisit mencantumkan tingkat suku bunga pada lembar akte weselnya. Lalu yang kedua ada zero interest bearing note issue atau utang wesel tanpa bunga. Di sini wesel ini itu tidak menuliskan suku bunga secara eksplisit, tetapi bunga sebenarnya sudah langsung dimasukkan atau ditambahkan ke nilai nominal wesel saat jatuh tempo. Di awal, uang tunai yang diterima pembawa wesel bernilai lebih kecil dari nominal wesel tersebut karena sudah ditambahkan itu tadi. Materi selanjutnya ada current maturities of long-term debt atau utang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Nah, bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek atau current liability. Sementara sisa bagian yang belum jatuh tempo tetap dilaporkan sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, di sini itu terdapat pengecualian jika utang jangka panjang yang akan jatuh tempo tidak perlu dimasukkan ke dalam liabilitas jangka pendek jika utang tersebut akan ada dua jenis. Yang pertama, didanai kembali atau dilunasi menggunakan dana dari penerbitan utang jangka panjang. Lalu yang kedua, dikonversi menjadi saham biasa. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai short term obligation expected to be refinanced, yaitu kewajiban jangka pendek yang diperkirakan akan didanai kembali. Nah, untuk definisinya sendiri, yaitu utang jangka pendek yang akan jatuh tempo, tetapi di sini perusahaan berniat untuk memperpanjang nilainya atau refinance menjadi utang jangka panjang atau menggantinya dengan ekuitas. Nah, untuk kriteria pengakuannya ini berdasarkan standar IASB atau IFRS, di mana utang jangka pendek di sini tetap dicatat sebagai liabilitas jangka pendek kecuali perusahaan memiliki hak kontraktual untuk menangguhkan pembayaran. Dan syarat utamanya untuk ke jangka panjang, perusahaan di sini harus memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas minimal 12 bulan setelah tanggal pelaporan, dan hak tersebut harus sudah berlaku efektif pada atau sebelum tanggal laporan keuangan. Lalu yang ketiga ada komitmen atau pengurusan dokumen yang baru selesai setelah tanggal neraca. Ini tidak diakui untuk mengubah klasifikasi pada utang periode tersebut. Di sini contohnya ketika perusahaan punya utang bank yang jatuh temponya 3 bulan lagi. Nah, ini tuh termasuk liabilitas jangka pendek. Namun, jika perusahaan ini berniat untuk memperpanjang utang tersebut menjadi 5 tahun, berdasarkan IFRS, utang ini tuh tetap dicatat
sebagai jangka pendek, kecuali ada perjanjian resmi dengan bank yang sudah ditandatangani sebelum tanggal neraca. Nah, jika belum ada komitmen legal dari bank pada tanggal pelaporan, utang tersebut tidak boleh dipindahkan ke jangka panjang. Selanjutnya di sini kita akan membahas dividends payable atau utang dividen, yaitu jumlah nominal yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham karena mereka berkontribusi dalam perusahaan tersebut untuk membagikan keuntungan. Nah, di sini kewajiban ini sah secara hukum ketika diumumkan dalam RUPS. Karena pelunasannya yang sangat cepat, maka akun ini akan selalu masuk ke liabilitas jangka pendek. Untuk karakteristik utamanya, biasanya diselesaikan dalam waktu singkat, yaitu 1 hingga 3 bulan setelah diumumkan. Untuk pengecualian, dividen dalam bentuk saham atau stock dividends ini tidak diakui sebagai liabilitas, tetapi dicatat dalam komponen ekuitas karena tidak memerlukan arus kas keluar di masa depan. Lalu ada customer advance and deposits, yaitu uang muka dan deposit dari pelanggan. Penerimaan kas dari pelanggan untuk penyerahan barang atau jasa di masa mendatang atau sebagai uang jaminan yang dapat dikembalikan. Biasanya kas yang diterima di awal bulan ini bukanlah pendapatan, tetapi biasanya diakui sebagai liabilitas jangka pendek yang akunnya berupa unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Jadi berdasarkan prinsip pengakuan pendapatan, kita di sini tidak boleh mengakui pendapatan sebelum kewajiban kita selesai. Sehingga ketika pelanggan sudah membayar DP atau lunas di depan, tetapi barangnya belum ada, itu adalah utang bagi kita. Nah, liabilitas ini akan berubah menjadi revenue ketika barang atau jasa sudah benar-benar sampai ke tangan pelanggan atau sudah dirasakan oleh pelanggan tersebut. Baik, kita akan masuk pada materi unearned fees, di mana ini adalah pendapatan diterima di muka. Mengapa pendapatan tersebut masuk dalam liabilitas? Karena bahwasanya kita menerima suatu pendapatan dari seseorang, namun kita belum menjalankan kewajiban tersebut. Sehingga kewajiban tersebut harus dijalankan agar tidak menjadi utang ataupun liabilitas. Di sini ada contohnya, yaitu seperti pada cash dan unearned sales revenue, di mana pada posisi tersebut kita menerima suatu cash dan menerima suatu utang karena kita belum menjalankan suatu kewajiban kita senilai 500.000. Sehingga ketika kita sudah menjalankan kewajiban tersebut, jurnal yang akan dibuat pada penyesuaiannya adalah unearned sales revenue pada revenue senilai 500.000. Dan di sini terdapat beberapa akun ataupun tipe-tipe bisnis yang sering menggunakan sistem unearned fees atau pendapatan diterima di muka. Seperti airline, magazine publisher, hotel. Nah, umumnya terjadi pada perusahaan airline. Seperti halnya ketika kita memesan tiket, kita berfokus pada konsumen, di mana kita memesan tiket tersebut berfokus pada perusahaan seperti PD Airline, di mana kita memberikan suatu tiket kepada pihak konsumen, namun konsumen tersebut belum merasakan pelayanan yang kita berikan. Ketika konsumen tersebut sudah menaiki pesawat dan merasakan pelayanan tersebut, maka pendapatan akan diakui dan utang tersebut telah dihapus. Selanjutnya kita akan masuk pada sales and value added taxes payable. Yang pertama adalah pada utang pajak penjualan atau sales taxes
payable, di mana utang penjualan adalah pajak yang dikenakan tarif saat penjualan dan biasanya tidak diketahui nilainya. Misal pada suatu perusahaan yang diasumsikan senilai 2.400 untuk suatu barang yang akan dijual dengan pajak senilai 240 yang menghasilkan kas senilai 2640. Biasanya perusahaan ini terjadi pada perusahaan-perusahaan retail seperti Mixu, perusahaan lainnya yang pajaknya tidak diketahui secara langsung. Dan selanjutnya, terdapat utang PPN atau pajak pertambahan nilai, di mana PPN tersebut ada PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan adalah PPN ketika kita bayar membeli barang. Dan PPN keluaran biasanya kita memungut suatu biaya dari penjualan. Misalkan, sebenarnya pada PPN pengeluaran kita tidak mengeluarkan suatu biaya. Biaya tersebut akan dikeluarkan oleh konsumen, seperti pajak 10% yang dimana konsumen membayar pajak tersebut. Namun, disalurkan melalui kita sebagai perusahaan, dan pajak tersebut akan kita bayarkan kepada pihak pemerintah. Seperti contohnya hal berikut yang terdapat pada Hill Farms, yaitu melakukan suatu penjualan kepada perusahaan Sunshine Banking dengan cash-nya senilai 1.100 di debit dan sales revenue value added senilai 1.100 juga. Kemudian Sunshine Banking menjual kepada Halo Supermarket, di mana menerima pajak senilai cash senilai 2.200, pajaknya senilai 200 dengan sales revenue senilai 2.000. Dan kalau bisa diperhitungkan, pajak yang akan dikenakan pada Sunshine Banking hanyalah 100, di mana pajak yang sebelumnya sudah dibayarkan melalui perusahaan Hill Farms, di mana utang PPN tersebut berkaitan satu dengan yang lain. Dan pada perusahaan Halo Supermarket juga melakukan hal sama, melakukan penjualan, yaitu mendapatkan cash senilai 2.640 dan menjual senilai 2.400 dengan pajak senilai 240, di mana Halo Supermarket hanya perlu membayar pajak yang sebenarnya adalah 40 dari 240 dikurangi 200. Itu adalah pajak akhir atau utang pajak yang terjadi pada Halo Supermarket. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian income taxes payable, di mana ini adalah perhitungan pajak yang digunakan untuk memotong laba operasional dari proses produksi hingga proses jadi, di mana tujuannya untuk mendapatkan laba bersih yang nantinya pajak tersebut akan dibayarkan kepada pemerintah untuk suatu pembangunan konstruksi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai current liabilities. Nah, pada bagian ini terdapat employee related liabilities atau kewajiban terkait karyawan. Perusahaan wajib melaporkan jumlah yang terutang kepada karyawan sebagai kewajiban lancar pada akhir periode. Kewajiban ini mencakup 3 hal utama, yaitu potongan penggajian, ketidakhadiran yang dikompensasi, dan bonus. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai potongan penggajian atau payroll deduction. Nah, ini meliputi pajak, premi asuransi, tabungan, dan iuran serikat pekerja. Selama belum disetorkan ke pihak berwenang, semua potongan ini dicatat sebagai kewajiban lancar. Pajak jaminan sosial dibebankan kepada pemberi kerja dan karyawan dengan tarif yang sama. Sementara pajak penghasilan dipotong langsung dari gaji karyawan berdasarkan ketentuan dari pemerintah. Yang kedua adalah ketidakhadiran yang dikompensasi atau compensated absence. Hak yang bersifat vested dan accumulated wajib diakrual, sedangkan hak yang non-accumulating hanya akan diakui saat ketidakhadiran itu benar-benar terjadi. Beban dan kewajiban diakui pada tahun karyawan memperoleh haknya tersebut. Yang ketiga dan yang terakhir adalah bonus dan rencana bagi hasil atau profit sharing dan bonus plans. Bonus ini diberlakukan sebagai beban gaji tambahan yang mengurangi laba bersih tahun berjalan. Kewajiban bonus dicatat di akhir tahun dan dibayarkan di awal tahun berikutnya. Selain itu, terdapat juga conditional expense seperti royalti atau sewa berbasis pendapatan,
dan setiap unit produksi akan menambah kewajiban lancar suatu perusahaan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai provision. Pada provision ini terdapat recognition of a provision atau pengakuan provisi. Perusahaan hanya boleh mengakui provisi sebagai beban dan kewajiban apabila 3 syarat terpenuhi secara bersamaan. Yang pertama, syaratnya adalah perusahaan memiliki kewajiban kini, baik legal maupun konstruktif akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, besar kemungkinan diperlukan arus keluar sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan yang ketiga, jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka provisi tidak boleh diakui. Nah, di sini terdapat juga kewajiban legal dan konstruktif, timbul dari kontrak atau peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kewajiban konstruktif ini timbul bukan dari hukum, melainkan dari pola praktik, kebijakan yang dipublikasikan atau pernyataan perusahaan yang telah menciptakan ekspektasi yang sah dari pihak lain bahwa perusahaan akan memenuhi tanggung jawab tersebut. Nah, pada bagian kanan ini terdapat contoh penerapannya, yaitu pada waranti atau Santos SA memberikan garansi 3 tahun atas produk listriknya. Penjualan produk bergaransi merupakan peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban legal, dan berdasarkan pengalaman historis, klaim garansi kemungkinan besar akan terjadi. Karena ketiga syarat terpenuhi, Santos wajib mengakui provisi untuk biaya garansi yang belum diselesaikan. Yang selanjutnya masih pada bagian provision. Di sini terdapat juga measurement of provisions atau pengukuran provisi. Menurut IFRS, provisi yang diakui harus sebesar estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan keuangan. Penentuan estimasi ini membutuhkan pertimbangan manajemen berdasarkan pengalaman masa lalu, diskusi ahli, dan informasi relevan lainnya. Terdapat 3 pendekatan estimasi sesuai situasinya. Untuk kewajiban dengan populasi besar seperti garansi, pada perusahaan Toyota digunakan expected value dengan menimbang semua kemungkinan hasil berdasarkan probabilitasnya. Dan untuk kewajiban dengan rentang nilai yang merata seperti refund, pada Carrefour digunakan titik tengah rentang sebagai dasar pengukuran. Dan untuk kewajiban tunggal seperti gugatan hukum, pada Novartis digunakan hasil yang paling mungkin terjadi sebagai estimasi terbaik. Selain itu, pengukuran provisi juga harus mempertimbangkan nilai waktu uang jika material, serta peristiwa masa depan yang berpotensi mempengaruhi besarnya biaya, seperti inovasi teknologi yang dapat mengurangi biaya remediasi lingkungan di masa mendatang. Selanjutnya, tetap di provision, tapi bagian common types of provision. Berikut beberapa area umum di mana provisi dapat diakui dalam laporan keuangan. Yang pertama ada gugatan hukum, yang kedua ada garansi, yang ketiga ada imbalan yang harus dibayar, yang keempat ada lingkungan, yang kelima ada kontrak yang memberatkan, yang keenam ada restrukturasi. Nah, gugatan hukum atau bisa disebut litigasi ini muncul ketika perusahaan menghadapi tuntutan hukum atau sengketa administrasi. Nah, perusahaan itu harus mencatat provisi jika kemungkinan besar mereka akan kalah dan jumlah kerugian dapat diestimasi secara andal. Namun, pengungkapan detail seringkali dibatasi agar tidak merugikan posisi perusahaan dalam sengketa tersebut. Ada garansi atau jaminan produk. Nah, ini adalah janji penjual kepada pembeli untuk mengganti, memperbaiki, atau melayani produk yang rusak atau tidak sesuai spesifikasi. Garansi tipe jaminan atau assurance type harus diakui sebagai provisi berdasarkan perkiraan biaya pasca penjualan. Selanjutnya ada imbalan yang harus dibayar. Maksudnya ini adalah kewajiban yang timbul dari kompensasi karyawan atau pihak ketiga yang bergantung pada laba atau kinerja tertentu seperti bonus atau rencana pembagian keuntungan. Nah, ada yang keempat ini ada kewajiban lingkungan berupa biaya untuk membersihkan lokasi limbah beracun, penutupan tambang, pembongkaran fasilitas minyak atau gas, atau pembersihan lokasi pembuangan sampah setelah masa pakainya berakhir.
biaya ini tuh sering kali dikapitalisasi ke dalam aset terkait dan kemudian disusutkan. Terus ada kontrak yang memberatkan. Nah, ini terjadi ketika biaya tak terhindar untuk memenuhi kewajiban kontrak melebihi manfaat ekonomi yang akan diterima. Contohnya adalah kontrak sewa gedung atau perjanjian pasokan yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dibatalkan. Terus ada restrukturasi, yaitu program yang direncanakan oleh manajemen untuk mengubah ruang lingkup bisnis atau cara operasional perusahaan secara material seperti penjualan lini bisnis atau penutupan pabrik. Biaya restrukturisasi ini seperti pesangon karyawan, hanya dapat diakui sebagai profesi jika perusahaan memiliki rencana formal yang rinci dan telah menciptakan harapan yang sah bagi pihak-pihak yang terdampak. Di sini tetap membahas tentang provision, tapi di disclosure relate to provision. Nah, disclosure relate to provision atau pengungkapan terkait provisi dalam akuntansi adalah rincian informasi wajib dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK mengenai kewajiban perusahaan yang waktu atau jumlahnya belum pasti atau diestimasi gitu, seperti biaya garansi atau sengketa hukum. Nah, pengungkapan yang berkaitan dengan provisi ini sangat luas. Jadi bisa suatu perusahaan itu harus memberikan rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir untuk setiap kelas provisi utama. Dengan mengidentifikasi penyebab perubahan selama periode tersebut, selain itu provisi harus dijelaskan dan waktu yang diharapkan dari setiap arus keluar harus diungkapkan. Juga pengungkapannya itu tentang ketidakpastian yang berkaitan dengan arus keluar yang diharapkan serta penggantian yang diharapkan harus diberikan. Selanjutnya membahas tentang contingencies, tentang contingent liabilities. Nah, contingent liabilities ini adalah kewajiban potensial yang bergantung pada hasil dari peristiwa masa depan yang tidak pasti, seperti tuntutan hukum atau garansi produk. Nah, kewajiban-kewajiban ini itu harus dicatat dalam laporan keuangan perusahaan jika kemungkinan terjadinya tinggi dan dapat diperkirakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi atau GAAP dan IFRS. Contoh kewajiban kontingen ini adalah ada yang pertama itu ada gugatan hukum di mana satu-satunya kemungkinan adalah perusahaan yang kalah. Yang kedua ada jaminan terkait dengan kemampuan penagihan piutang. Di sini ada tabel hasil, ada 3 bagian, hasil, kemungkinan, dan perlakuan akuntansi. Di sini hasilnya itu hampir pasti, kemungkinannya setidaknya 90%. Perlakuan akuntansinya ini dilaporkan sebagai kewajiban cadangan. Terus habis itu yang di bawahnya selanjutnya ada mungkin atau lebih mungkin daripada bukan. Kemungkinannya 51 sampai 89%. Dan perlakuan akuntansinya dilaporkan sebagai kewajiban atau cadangan. Terus yang ketiga ada mungkin saja tetapi tidak mungkin. Kemungkinannya 5 sampai 50%. Perlakuan akuntansinya ini pengungkapan diperlukan. Terus yang terakhir adalah terpencil, kurang dari 5%. Perlakuan akuntansinya itu tidak ada pengungkapan yang diperlukan. Dalam praktiknya, presentase untuk kemungkinan hampir pasti dan kemungkinan kecil mungkin itu berbeda dari yang disajikan di sini. Pada slide ini dijelaskan contingent assets atau aset kontingensi, yaitu kemungkinan aset dari peristiwa masa lalu yang kepastiannya masih bergantung pada kejadian di masa depan, seperti pengembalian pajak, bonus, atau kemenangan kasus hukum. Aset kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena manfaat ekonominya belum pasti. Namun, jika kemungkinan penerimaannya sudah hampir pasti, sekitar 90% atau lebih, maka aset dapat diakui sebagai aset perusahaan.
Berdasarkan tabel, jika probabilitasnya 51 hingga 90%, perusahaan hanya mengungkapkannya dalam catatan laporan keuangan. Sedangkan jika kemungkinannya terjadi di bawah 50%, maka tidak perlu diungkapkan. Standar akuntansi menetapkan aturan ini agar perusahaan tidak memberikan informasi yang menyesatkan terkait potensi pendapatan di masa depan. Contohnya, perusahaan dapat mengakui piutang dan pendapatan ketika menerima penalti akibat pembatalan kontrak yang sudah pasti dibayar. Presentation and Analysis. Pada bagian pertama dijelaskan mengenai Presentation of Current Liabilities atau penyajian liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek umumnya dicatat sebesar nilai jatuh tempo karena selisih dengan nilai kini dianggap tidak material akibat jangka waktunya yang singkat. Dalam laporan posisi keuangan, liabilitas jangka pendek disajikan berdasarkan jatuh tempo, jumlah, atau prioritas pelunasan. Perusahaan juga harus mengungkapkan informasi penting seperti utang yang dijaminkan, aset jaminan, dan kemungkinan perpanjangan jatuh tempo utang. Pada bagian kedua dijelaskan mengenai Analysis of Current Liabilities atau analisis liabilitas jangka pendek. Analisis ini penting untuk menilai likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang likuid dinilai lebih mampu menghadapi risiko keuangan dan memanfaatkan peluang investasi. Untuk mengukur likuiditas digunakan dua rasio utama, yaitu current ratio and asset test ratio. Current ratio mengukur kemampuan aset lancar menutupi liabilitas jangka pendek, sedangkan asset test ratio atau quick ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban tanpa mengandalkan persediaan dan beban dibayar di muka. Semakin tinggi hasil kedua rasio tersebut, semakin baik kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Baik, itu saja yang telah kelompok kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.